Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Melanjutkan Riyadhus Shalihin, dan kita masuk pada bab tentang larangan tajassus wa tasammu' li kalami man yukrah istima'u. Jadi tajassus, mencari-cari kesalahan, dan juga larangan mencuri informasi atau mencuri pembicaraan yang dirahasiakan. Itu semua merupakan perbuatan yang terlarang dan bagian dari akhlak yang tercela. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu utiya bi rajulin faqila lahu hadza fulan taqturu lihyatuhu khamran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, pernah didatangkan seseorang, lalu dikatakan bahwa orang ini menetes dari jenggotnya itu khamr. Jadi ada tetesan dan itu dianggap khamr. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, inna qad nuhina 'anit tajassus. Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan. Walakin in yadhhar lana syai' na'khudh bihi. Akan tetapi sesuatu yang jelas nampak, jelas terlihat, maka kami akan menghukum sesuai dengan apa yang kami lihat. Maka di dalam hadis ini kembali kita diingatkan untuk tidak menghukum atau mencari-cari kesalahan yang tidak terlihat di depan mata kita. Kita cari-cari untuk kita temukan. Mungkin karena kebencian kita terhadap seseorang, atau karena ingin melakukan perbuatan yang menyakitkan kepada orang lain, dia cari itu. Dan orang siapapun kalau dicari-cari kesalahan pasti ketemu. Karena yang namanya manusia itu ya pasti berbuat salah. Tapi itu cara yang dilarang di dalam Islam. Itu namanya tajassus. Tapi kalau jelas nampak di hadapan kita dia berbuat kesalahan, ya itu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan kesalahan. Dan itu bukan mencari-cari, karena sudah ditemukan sebelum mencari, karena jelas di depannya. Maka seperti yang saya contohkan pada pertemuan yang lalu, orang jalan, kemudian terlihat di balik bajunya ada botol. Tidak boleh kita kemudian menghentikan, saya mau tahu itu botol apa. Itu tajassus termasuk. Dan itu bukan urusan kita. Tapi kalau jelas dia berjalan bawa botol khamr, ya, maka kita punya tanggung jawab untuk menghentikan dan memberikan nasihat.
Tapi kalau tidak jelas dia berada di balik baju, bukan urusan kita. Tidak perlu dihentikan karena tidak kelihatan, tidak terlihat dia melakukan kemungkaran, hanya ada dugaan, dan itu tidak perlu dilakukan upaya untuk menghentikan kemudian ingin membongkar, itu tidak perlu. Kecuali memang seperti yang telah saya sampaikan, dalam beberapa kasus itu diperlukan upaya investigasi ya. Itu kalau ada orang berbuat kesalahan ya, kemudian dicari bukti-buktinya, itu beda. Atau di tempat-tempat umum yang memang rawan terjadi kejahatan, maka boleh, itu termasuk pengecualian. Seperti di bandara dan lain sebagainya kan dicek semua itu. Itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi demi mencegah adanya kejahatan. Karena memang faktanya banyak manusia yang melakukan kejahatan di tempat-tempat umum atau melalui transportasi umum. Maka demi tercegahnya itu perlu dilakukan kontrol dan pengawasan. Itu tidak termasuk bab tajassus. Tapi bab tajassus ini ya tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Atau memang kita niat memang untuk mencari-cari kesalahan, ingin menjatuhkan orang, lalu kita cari-cari terus itu. Pernah saya juga sampaikan, termasuk hal yang menyedihkan. Ini sebagaimana informasi yang thiqah, yang sahih ya, di Madinah tempat kaum muslimin belajar, itu ada orang-orang yang duduk di pengajian itu untuk cari kesalahan syekh. Ya, kalau sekarang itu di YouTube, kalau ada orang benci dengan Ustadz Fulan, itu kemudian kasetnya diputar bukan untuk mencari kebenaran atau mendengarkan kebenaran, tapi dicari keliru dia apa. Ketemu kekeliruannya, dipublikasikan. Ya, itu naudzubillah. Itu merupakan akhlak yang tercela. Itu namanya tajassus. Kemudian babun nahyi an su'idzan bil muslimin min ghairi dharurah, larangan su'udzan terhadap kaum muslimin tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan perbuatan dosa. Kemudian Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann. Kata Nabi, jauhilah prasangka buruk itu. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, karena prasangka buruk itu adalah paling dustanya ucapan. Dalam hadis ini peringatan dari perbuatan su'udzan. Jadi prasangka itu ada dua, husnudzan dan su'udzan. Husnudzan artinya berbaik sangka. Ini dianjurkan. Bahkan kita dianjurkan untuk tetap husnudzan jika terlihat sesuatu yang perbuatan yang timbul dari saudara kita itu masih muhtamal. Muhtamal itu kemungkinan. Ada kemungkinan dia melakukan perbuatan itu karena ketidaktahuan atau karena hal-hal yang memang kita bisa memaklumi. Kalau itu bisa dicari alasannya, bisa nemu alasan seperti itu, carilah alasannya. Oh, fulan umpamanya telat ya, datang telat pengajian. Oh bisa ya, mungkin di rumahnya ada masalah, di jalan ada masalah. Itu orang yang selalu berprasangka baik. Dan memang seperti itu. Terserah dia memang malas atau enggak, itu bukan urusan kita. Tapi kita disuruh untuk husnudzan. Jangan sebaliknya menjadi pribadi yang suka suudzon. Ya, mungkin lihat orang telat, tuh iki rajal selalu telat ini. Oh ini malas ini.
selalu membuat penilaian yang negatif. Melihat sesuatu bukan mencari alasan yang positif untuk orang tersebut, tapi justru mencari alasan yang negatif. Bahkan kalau sudah sampai pada penilaian yang negatif terus menerus kepada kaum muslimin, hati-hati, itu merupakan sifatnya orang munafik. Orang munafik itu selalu menilai negatif terhadap perbuatan orang-orang Islam. Contohnya, ada orang sedekah banyak, ada orang sedekah luar biasa, komentar dia, iki riya, iki pamer iki. Ada orang sedekah sedikit, ya Allah, Allah gak butuh sedekahnya. Jadi selalu berprasangka buruk dan selalu menilai dengan penilaian yang buruk. Itu hati-hati. Orang kalau sudah komentarnya negatif semuanya, itu ada masalah di dalam dirinya. Ya, itu ada masalah di dalam dirinya. Hatinya itu ada masalah, kotor. Sehingga yang keluar itu yang selalu yang ada di pikirannya, lisannya selalu yang kotor-kotor terhadap orang-orang muslim. Bahkan orang berbuat baik pun dia berpikir negatif. Ini termasuk perbuatan yang tercela di dalam Islam. At-tahdhir min su'idh dhann lima fihi min al-ittiham al-kadhib lil muslimin. Ya, karena su'udzon itu dapat membawa tuduhan yang dusta kepada orang-orang Islam. Yang namanya prasangka itu kan belum terbukti, masih berdasarkan dugaan. Ketika dugaan itu meleset, maka itu adalah perbuatan dusta. Kita jatuh pada menuduh orang dengan tuduhan yang tidak dia lakukan. Dan itu bagian dari kedustaan. Tajril ahkamu syar'iyyah wal 'uqubat 'ala al-yaqin la 'ala dhann. Hukum-hukum syariat dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang berbuat kesalahan secara meyakinkan, alal yakin, secara meyakinkan, la alal dhann, bukan atas dasar prasangka. Sehingga kalau ada orang berbuat satu hal, orang masih ragu ini kesalahan apa bukan, ya jangan dituduh salah. Semuanya harus berdasarkan al-yakin. Al-adalah hiyal asas fil i'tibar fil muslimin illa idza tahaqqaq khilafuha. Hukum asal orang Islam itu adil. Adil itu artinya dia tidak salah, dia baik. Itu hukum asal orang Islam. Kita menilai orang kalau tidak ada bukti bahwa dia melakukan kesalahan, maka dia adalah orang baik. Bukan sebaliknya. Kita gak pernah lihat orang itu melakukan kesalahan, tapi justru kita menilai dengan nilai yang tidak baik. Gak kenal orang, baru kenal, ya ini jangan-jangan orang ini ahli maksiat ini. Ya, padahal dia gak tahu apa-apa, gak kenal apa, gak kenal siapa fulan, gak pernah ketemu, gak pernah lihat dia maksiat, tapi sudah berprasangka buruk. Kalau di dalam ajaran Islam sebaliknya, orang yang tidak pernah kita lihat melakukan kesalahan, maka dia orang baik. Sampai jelas betul-betul ternyata memang dia adalah orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Maka hukum itu ditetapkan berdasarkan al-yakin, berdasarkan keyakinan, dan tidak boleh berdasarkan prasangka. Kemudian babu tahrim ihtiqar al-muslimin, haramnya merendahkan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Allah Azza wa Jalla firman, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan ini memalukan. Kalau kita merendahkan orang yang sebetulnya dia lebih tinggi di sisi Allah daripada kita, dan itu buat haya, itu tidak malu orang seperti itu, dan memalukan. Maka Allah ingatkan, jangan-jangan orang-orang yang kamu rendahkan itu ternyata dia lebih terhormat, lebih mulia di sisi Allah daripada Anda. Maka jangan pernah merendahkan kaum muslimin.
Demikian pula wanita-wanita, jangan merendahkan wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan. Secara khusus disebut wanita karena wanita seringkali melakukan sikap atau menunjukkan sikap merendahkan. Jangan pernah merendahkan siapapun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kemudian Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mencela dan saling melemparkan tuduhan atau saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kita memanggil saudara kita dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan lakop-lakop yang buruk. Itu merupakan kefasikan, perbuatan orang-orang fasik. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau orang itu tidak bertaubat maka dia adalah orang yang zalim. Maka di sini seruan, hai orang-orang yang sering kali merendahkan orang dan pernah merendahkan orang, yang pernah mencela orang, yang pernah melemparkan lakop-lakop atau memberi julukan-julukan buruk kepada orang lain, bertaubatlah kepada Allah. Kalau dia tidak bertaubat, kalau Anda tidak bertaubat, maka Anda termasuk orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang suka meledek, merendahkan, mencela orang lain dengan isyarat maupun dengan perkataan. Dengan isyarat itu mungkin dengan kedipan mata kita, dengan menjulurkan lisan kita, tujuannya merendahkan. Wailun, celaka, kata Allah. Ini juga penting untuk diulang-ulang karena terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari sikap-sikap merendahkan itu seringkali muncul. Merendahkan orang, menghina orang, ya. Padahal itu perbuatan yang tidak ringan di sisi Allah. Ancamannya itu berat. Wailun, celaka. Wailun itu bisa celaka, bisa neraka wail. Bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela, menghina. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat keburukan ketika dia merendahkan saudara se-Islam, saudaranya sesama muslim. Itu sudah cukup dia dianggap sudah melakukan kejahatan, keburukan ketika seorang merendahkan saudaranya. Maka sebaliknya, kalau kita dilarang untuk merendahkan saudara kita, maka sebaliknya kita diperintahkan untuk memuliakan, menghormati orang, siapapun dia hormati, ya. Kecuali nanti kita akan bahas para penyeleweng di dalam agama. Itu bisa disikapi dengan sikap yang tidak menghormati mereka. Justru jangan dihormati. Orang-orang yang melakukan perusakan, merusak agama, menimbulkan kerusakan pada agama ini, ya nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Ini tidak bisa dihormati, ya. Umpamanya tokoh penyeru kesesatan, ya. Tokoh yang mencaci maki sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi, oh kita harus saling menghormati. La ya akhi. Kita tidak akan mungkin menghormati orang yang mencaci ibunda kita, apalagi mencaci istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengecualian, ya. Tapi secara umum orang Islam harus dihormati, dimuliakan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihina. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi, tidak masuk syurga
orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Ada setitik kesombongan. Faqala rajulun, seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Dia senang menggunakan sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka tidak termasuk kesombongan pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Lalu Nabi memberi definisi apa itu sombong. Beliau memberikan definisi yang jelas, al-kibru batarul haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran maka dia mutakabbir, dia adalah orang yang sombong. Dia tahu ini benar, ini hak, tapi dia tolak. Dia tidak mau terima kebenaran tersebut. Dan banyak faktor manusia menolak kebenaran. Ada faktor karena jabatannya, ada faktor karena keturunannya, dia merasa lebih mulia, ada faktor karena uangnya, dia merasa lebih kaya, yang berbicara bukan orang kaya, ada faktor yang lain, banyak faktor. Maka orang yang menolak kebenaran itu belum tentu tidak tahu kebenaran, belum tentu. Ada faktor-faktor selain itu yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Apapun faktornya, kalau dia tahu ini benar lalu dia tolak, itu adalah kesombongan yang menghalangi dia dari masuk ke dalam surga. Terkadang orang menolak karena yang menyampaikan mungkin usianya lebih muda, atau sekolahnya tidak setinggi sekolah dia, tapi dia tahu yang sampaikan benar ini, tapi dia enggak. Hati-hati. Maka seorang muslim itu ketika melihat kebenaran, maka lihatlah kebenarannya, bukan melihat siapa yang menyampaikan itu. Kalau itu al-haq, maka ingat yang namanya al-haq itu dari Allah. Siapapun yang menyampaikan, jangan pernah menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Dan sombong itu adalah Anda merendahkan manusia. Ini yang dijelaskan bahwa dari hadis ini jelas sekali bahwa sombong itu tidak dilihat dari pakaian, tidak dilihat dari sepatu kita, tidak dilihat dari jam tangan kita, tidak dilihat dari rumah kita. Itu tidak ada kaitan dengan sombong. Sombong itu sikap. Ketika Anda menolak kebenaran, sekalipun Anda berjubah, itu kesombongan. Ketika Anda merendahkan manusia, sekalipun Anda tidak punya apa-apa, yaitu kesombongan. Jadi sombong tidak terkait dengan pakaian kita. Maka jangan menilai orang berdasarkan pakaiannya. Jangan menilai orang berdasarkan mobilnya, berdasarkan jam tangannya. Rojal itu kibir, apa jam tangan dilarang itu 20 juta, tidak ada urusan. Mau 100 juta belum tentu, ente lebih sombong mungkin. Tidak ada. Karena Nabi menyebutkan kesombongan itu apa? Menolak kebenaran. Kalau al-haq datang, Anda harus terima. Anda tolak, Anda sombong. Atau merendahkan orang. Apa fulan? Fulan. Fulan. Itu termasuk kesombongan. Dan ini sikap yang berbahaya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah. Allahu Akbar. Tidak masuk surga. Itulah yang kemudian mengkhawatirkan para sahabat sehingga mereka takut. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ini ada kita ini sering pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان
inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalan. Rawahu Muslim. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata, demi Allah, Allah tak mengampuni si fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Allah Azza wa Jalla di hari kiamat akan berkata kepada orang itu, bertanya, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa saya tidak mengampuni si fulan? Yata'alla ay yahlif, bersumpah. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan menggugurkan amal-amalmu. Jadi orang yang merasa dirinya soleh dan dia bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni pelaku maksiat ini, Allah tidak akan mengampuni dia. Justru dibalik, di hari kiamat orang yang maksiat diberi maaf oleh Allah, dia digugurkan amal solehnya. Ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang berani mendahului takdirnya Allah. Orang diampuni atau tidak itu nanti urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan pernah mendahului, apalagi membawa nama Allah. Padahal kita bukan utusan Allah. Itu adalah kedustaan dan keberanian dan kelancangan. Si fulan ini pasti mlebu neraka. Orang ini masih hidup. Bahkan kalau dia mati, muslim dia, selama dia muslim, tidak boleh kita menentukan orang. Itu berat itu. Konsekuensinya apa? Ucapan tersebut bisa menggugurkan amal soleh kita. Jadi jangan pernah menvonis orang dengan rokok. Pasti mlebu neraka, pasti tidak diampuni. Ente terus tidak diampuni. Si fulan iki wis kejahatan ini luar biasa. Hatta kejahatan ini luar biasa. Nanti itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak dibenarkan untuk menvonis orang dengan neraka, apalagi sampai berani bersumpah. Ya, tanpa sumpah pun haram, apalagi dengan sumpah. Tanpa sumpah itu seperti kita mengatakan orang ini tidak diampuni. Allah Azza wa Jalla itu wasi'ul maghfirah, luas ampunannya, luas rahmatnya. Dan ini juga terkait dengan sikap merendahkan. Hati-hati. Salah satu jebakan syaitan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang taat itu adalah merasa diri sudah paling baik. Akhirnya kalau dia tidak hati-hati, akhirnya dia merendahkan orang-orang yang dia nilai belum baik. Pelaku maksiat itu bukan direndah, bukan dilecehkan, bukan dirusak kehormatannya, tapi diberi nasihat, diluruskan kesalahannya. Beda merendahkan orang dengan meluruskan kesalahan. Beda. Dakwah itu meluruskan kesalahan, menyampaikan kebenaran, bukan merusak kehormatan. Hati-hati, atau sampai kemudian jatuh pada sikap seperti ini. Orang seperti Anda, atau dengan kata lain orang seperti dia, tidak mungkin dapat hidayah. Banyak ahli ma'asi di akhir-akhir hayatnya justru dapat hidayah. Ada kisah ya kawan, bukan di Indonesia, orang ahli ma'asi, pelaku maksiat terus ya. Tapi dia punya satu kebaikan, dia suka menyantuni fuqara, memberi makan orang-orang yang tidak punya ya, bahkan sampai di bawah-bawah jembatan itu datangi dikasih makan, tapi tidak sholat ya. Mungkin amal sedekahnya ini yang kemudian membawa hidayah kepada dia. Akhirnya entah ada apa, tiba-tiba ada keinginan untuk ke masjid, terdengar azan, kepengin ke masjid. Akhirnya hari itu dia sholat di masjid.
Besoknya dia sholat di masjid, mulai dia melaksanakan sholat. Beberapa kali dia melaksanakan sholat meninggal. Meninggalnya ketika taubat, sudah sholat. Sebelum sholat Allah belum cabut. Sebaliknya ada. Ini yang harus membuat kita terus berdoa kepada Allah. Jangan pernah, wallahi jangan pernah saya sudah saleh. Ya, khatar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sudah jengkal hampir masuk surga, itu bisa terbalik hatinya itu. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiq alaihi al-kitab. Hampir satu jengkal antara dia dengan surga. Dan faktanya ada orang-orang yang awalnya saleh baik kemudian berubah. Maka para ulama mengingatkan, di antara yang menyebabkan orang tercabut hidayahnya adalah karena dia merendahkan para pelaku kemaksiatan. Beda sekali lagi merendahkan dengan memberi nasihat. Kewajiban kita memberi nasihat, meluruskan kesalahan. Itu adalah kewajiban kita. Ya fulan, jangan berbuat ini. Jangan berbuat zina, jangan berbuat ini, haram. Tapi kemudian menjadi salah kalau kita menyebarkan aib orang ini. Tidak dinasehati tapi disebarluaskan, kemudian direndahkan. Itu nanti khawatirnya nanti bisa berbalik. Kemudian babun nahyi an idhari syamata bil muslim. Jadi syamata itu senang dengan musibah orang-orang Islam. An-nahyi itu termasuk perbuatan yang dilarang. Asy-syamata al-farh bi masaibil akharin. Jadi senang dengan musibah orang lain. Ini juga termasuk sikap yang jauh dari orang beriman. Gak mungkin orang beriman yang benar imannya senang melihat orang beriman susah. Itu gak mungkin. Kalau ada orang beriman senang melihat saudaranya kesusahan, maka dia bukan beriman atau imannya dalam kondisi lemah. Apalagi dia senang ketika orang beriman itu dizalimi oleh orang kafir. Saya sangat tidak sepakat ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin berbeda faham ya, tapi dalam bingkai yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Kita anggap mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sunnah dan lain sebagainya. Tapi ketika orang-orang itu dizalimi sama orang kafir, gak boleh kita diam. Dia tetap saudara kita. Ketika dia dizalimi oleh orang-orang yang zalim, kita punya tanggung jawab. Jangan kemudian biarkan itu. Biarkan itu. Padahal dia muslim. Padahal kaedahnya jelas al-muslim akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Kita harus membedakan setuju dengan pendapatnya. Kita harus membedakan tidak setuju dengan pendapatnya dengan menolong dia ketika dia terzalimi. Siapapun terzalimi, tanggung jawab kita untuk membantu. Apalagi dia masih muslim. Banyak kasus-kasus di sekitar kita, saudara-saudara kita ya mungkin banyak perbedaan dengan kita. Tapi ketika terzalimi, lalu ada sebagian mengatakan, biarkan. Itu urusannya dia. Biarkan itu. Karena si fulan banyak penyimpangan bla 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 bla. Na'udzubillah. Siapapun orang Islam dalam posisi terzalimi, apalagi di tangan musuh-musuh Islam, di tangan orang-orang zalim, kita tidak boleh. Kita tidak melihat siapa, tapi kita melihat perbuatan zalim itu merupakan perbuatan yang harus ditentang. Dan yang terzalimi harus dibela, apalagi dia muslim. Ya, karena sebagian dari kita terdoktrin dengan fanatisme jahiliyah. Pokoknya di luar kelompok kita ya sudah. Itu bukan semuanya ya sudah. Mau dihabisin, mau dianu ya. Bukan kelompok anak kok. Tidak ikut pengajian anak kok. Ya, naudzubillah. Yaitu karena terdoktrin oleh
hizbiyah, fanatisme jahiliyah. Padahal kembali kepada kaidah yang diajarkan oleh Nabi, al-muslim akhul muslim, ya. Itu ukurannya. Orang itu punya hak untuk ditolong, dia punya hak untuk dibela. Kapan? Al-muslim, selama dia masih menyandang status Islam. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, ya. Bukan seperti orang Khawarij. Kelompok Khawarij yang hidup di masa lalu dan pikiran-pikirannya terus dihidupkan oleh sebagian kelompok, ya pokoknya kalau bukan kelompoknya dia kafir. Bahkan keras terhadap saudara-saudaranya, melebihi kerasnya terhadap orang-orang kafir. Na'udzubillah. Orang Islam tidak boleh menunjukkan rasa senang dengan penderitaan saudara-saudaranya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ini ayat Allah, hadis-hadis Nabi itu wadih, jelas. Lalu sayang sekali kita ganti mukmin muslim dengan nama-nama kelompok kita sekarang. Kalau tidak sekelompok seakan-akan tidak masuk bagian dari perintah ini. Padahal di dalam teksnya itu Islam dan iman, selesai. Siapa orang Islam, yaitu saudara kita. Dia punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Allah juga berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyukai tersebarnya fahisyah, tersebarnya kemungkaran, tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang beriman, bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ada orang yang senang dengan kehancuran Islam, dengan rusaknya moral umat Islam. Orang-orang seperti itu dia menanggung siksa di dunia dan di akhirat. Dia senang ketika umat Islam dibantai. Dia senang ketika umat Islam jauh dari agamanya. Dia senang perzinahan tersebar di mana-mana. Dan itu tidak mungkin perasaan senang dengan rusaknya akhlak umat Islam, dengan hancurnya umat Islam, kecuali perasaan itu terdapat, kecuali orang yang merasakan itu adalah orang munafik kalau dia mengaku muslim. Karena tidak mungkin ada orang Islam yang imannya kuat itu senang kemungkaran tersebar, atau senang jauhnya umat Islam dari moralitas, atau senang kehancuran umat Islam. Mereka-mereka yang senang dengan tersebarnya kerusakan itu adalah orang-orang yang akan menanggung siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka lebih menyukai kerusakan tersebar, bahkan menyukai kekalahan bagi umat Islam. Maka Allah berfirman tentang mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dicela, diingatkan jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan itu apa? Menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan kedurhakaan, menolong orang-orang kafir untuk membantai umat Islam. Itu adalah kerusakan. Dan itu ayat ini berkaitan dengan siapa? Orang-orang munafik. Karena hanya orang-orang munafik yang gembira dengan kehancuran, kerusakan orang-orang muslim. Kemudian dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tudhhir asy-syamata li akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalik." Jangan kamu menampakkan rasa senang dengan penderitaan saudaramu. Jangan kamu menampakkan rasa senang dengan penderitaan saudaramu. Kalau itu kamu lakukan, Allah akan memberi rahmat kepada saudaramu dan Allah akan menguji, akan menyiksa dirimu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Wa fil babi hadis Abu Hurairah as-sabiq fi bab at-tajassus. Di dalam bab ini juga yang sejalan dengan judul ini adalah hadis yang sudah berlalu di bab tajassus, kullul muslim 'alal muslim haramun. Ya, setiap orang Islam bagi orang Islam yang lain itu haram. Haram apa? Darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh dirusak. Darah, kehormatan,
dan hartanya tidak boleh diambil. Kemudian babu tahrim ta'in fil ansab tsabita fi zahir syara'. Ya, haram juga melakukan ta'an, mencaci maki, mencela ya, nasab orang lain. Ya, ini termasuk sikap menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, yang mana orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka lakukan, maka orang yang menyakiti tersebut telah memikul perbuatan dusta yang besar dan dosa yang sangat jelas. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perbuatan yang masih ada di tengah-tengah manusia, yang mana perbuatan itu termasuk kekufuran. Ya, perbuatan itu termasuk kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab. Mencaci maki nasab, menghina nasab, merendahkan nasab seseorang. Wan niyaha 'alal mayyit, dan meratapi atas kematian seseorang. Ratapan. Ya, niyaha itu meratapi itu adalah sikap menangis dan berteriak-teriak sambil memukul-mukul dirinya. Ini merupakan tanda orang-orang yang tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perbuatan jahiliyah, perbuatan kekufuran. Maka di sini dikatakan ini istuhilla ma'al ilmi bit tahrim wal ijma' alaih, dan bisa menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari agama kalau orang menghalalkan perbuatan menghina nasab dan perbuatan meratapi. Kalau beliau mengatakan ini halal, enggak apa-apa itu. Maka ini bisa membawa orang yang menghalalkan perbuatan haram tersebut pada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, fihi aqwal, ya. Ada ulama, ada perkataan-perkataan yang lain yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud perbuatan ini, perbuatan kekufuran. Yang paling kuat kata Imam Nawawi, anna ma'nahuma min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyah. Dua sikap ini, mencelah nasab dan melakukan ratapan, itu merupakan perbuatannya orang kafir dan merupakan akhlaknya orang-orang jahiliyah. Maka jangan pernah merendahkan nasab seseorang. Jangan pernah merendahkan nasab seseorang. Termasuk ikhwani fillah, saudara-saudara kita yang mungkin terlahir dari orang tua yang berzina, atau terlahir dari orang tua yang menurut masyarakat ya nasabnya rendah dan lain sebagainya. Maka jangan pernah merendahkan orang berdasarkan nasabnya dia. Ya. Si fulan ya. Apalagi kemudian meninggikan nasab kita, meninggikan keturunan kita. Kemudian babun nahyi 'anil ghishyi wal khida'. Ya, saya tambahkan juga bahwa nasab, kemudian postur tubuh, bentuk wajah, itu semua merupakan takdir yang Allah tetapkan, yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diatur. Orang lahir dari keturunan si fulan, dia tidak mungkin, ya itu memang ketetapan Allah. Orang punya bentuk rupa sedemikian rupa, itu adalah ciptaan Allah. Maka mencela nasab, mencela rupa seseorang itu sama dengan mencela takdirnya Allah dan mencela ciptaannya Allah. Hati-hati ketika kita bicara tentang seseorang, ketika kita berbicara tentang orang lain, hati-hati jangan sampai menghina nasabnya dia, atau menghina rupanya dia, atau menghina postur tubuhnya dia. Semua itu bukan kehendak manusia. Tidak ada yang berkehendak. Orang lahir dengan warna kulit tertentu, itu bukan kehendaknya. Orang lahir di keluarga tertentu, itu juga bukan kehendaknya.
Maka jangan kemudian mengungkit-ungkit nasabnya dia, ayahnya dia, padahal dia tidak ada sangkut pautnya. Kecuali kalau dia melakukan keburukan seperti ayahnya mungkin, ya itu bukan nasab yang kita cela, tapi perbuatan buruknya. Ya, oh fulan anaknya pezina, oh fulan anaknya PKI, hatta anaknya PKI. Kalau dia tidak PKI jangan dihina. Kalau dia PKI, hinalah PKI-nya yang kita perangi. Ada mungkin anaknya PKI tapi ulama umpamanya, ya jangan diungkit-ungkit lagi. Iki anak bian, anak kalah selesai. Ya. Kalau dia tidak mengikuti jejak komunisme, kalau dia mengikuti jejak komunisme, ya itu yang kita lawan. Intinya apa? Orang itu jangan kemudian dihina berdasarkan siapa ayahnya. Ya, atau bagaimana postur tubuhnya, bentuk wajahnya, itu semua merupakan hal-hal yang tidak bisa. Itu yang memang pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan lahir dari keluarga fulan, si Alan lahir dari keluarga Alan, si Alan kulitnya seperti itu semua pemberian Allah yang harus kita hormati, yang tidak boleh kita cela. Ya, berbeda dengan perbuatan. Kalau perbuatan itu adalah ada kehendak manusia di situ. Ya, orang memilih jalan ateisme, orang memilih jalan komunisme, itu kehendaknya dia, ada kehendak dia di situ ya. Itu yang kita kemudian kita luruskan, yang kita ingkari. Ya, tapi tidak hal-hal yang tidak manusia tidak punya kehendak maka jangan dicela. Wallahu a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.